Shalom pemirsa, berjumpa kembali bersama saya dalam pembahasan buku Penata Layanan Motivasi Hati. Dalam buku ini kita akan mempelajari bersama kehidupan seorang penata layan Kristen. Sebagai seorang penata layan Kristen atau pengikut Tuhan, marilah kita menyadari kondisi atau mengakui kondisi berdosa kita terlebih dahulu sebelum kita melihat kepada kebutuhan kita untuk sebuah perubahan. Perubahan itu dapat datang sepenuhnya dalam kehidupan kita jika kita mengundang Kristus yang bekerja di dalam kehidupan kita. Dan juga melalui buku ini kita pun dapat dituntun kepada pemahaman bagaimana kita harus mengelola harta milik Tuhan dengan baik dan benar. Bagaimana kita akan terus dalam penyerahan yang sungguh-sungguh. Kita harus mempunyai pusat dari semua pelayanan kita. Bukan untuk kemuliaan bagi diri kita, tapi untuk kepujian dan kehormatan bagi namanya. Sebelum kita membahasakan pelajaran ini, saya mengundang saudara-saudara untuk dapat berhenti sejenak dari setiap kegiatannya. Mari kita sama-sama berkumpul dan kita akan mempelajari bersama saat ini dalam judul Kristus sebagai Pusat. Yesus adalah tokoh utama di seluruh Alkitab, dan kita perlu melihat diri kita sendiri dalam hubungan dengannya. Dia membayar hukum dosa adalah tebusan bagi orang banyak. Yesus memiliki segala kuasa di surga dan di bumi, dan segala sesuatu ada di dalam tangannya. Namanya lebih tinggi daripada semua yang lain. Dan satu hari nanti setiap lutut akan sujud di hadapannya. Yesus adalah pusat yang hidup dari segala sesuatu. Ellen White, mari bersaksi, halaman 209. Kristus adalah jantung dari penata layan kita dan sumber dari kuasa kita. Karena Dia kita menghasilkan kehidupan yang layak. Menunjukkan kepada semua bahwa Dia adalah fokus utama dari kehidupan kita. Paulus mungkin telah mengatakan banyak cobaan, tetapi tidak peduli dari mana dia berada atau apa yang terjadi padanya. Dia mempunyai satu prioritas untuk hidup. Karena bagiku, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Filipi 1 ayat 21. Sekarang ini kita mempelajari satu pelajaran yang penting. Di zaman sekarang, kita harus memiliki pusat masing-masing kita. Pusat atau tujuan kita apa? Saat kita melihat Kristus adalah sebagai pusat dalam penata layan kita, dalam setiap pelayanan kita, apapun yang kita lakukan, kita harus berpusat pada Kristus. Sehingga kita akan berputar atau mengerjakan segala sesuatu, kita tetap pada porosnya. Dikatakan di sini bahwa Kristus adalah pusat yang hidup dari segala sesuatu. Apapun itu, kita harus fokus kepada Kristus. Kalau saat ini kita menghadapi situasi apapun, atau pengajaran demi pengajaran datang, teori demi teori datang, tapi kita harus lihat apakah pusatnya kepada Kristus atau kepada diri masing-masing kita. Inilah yang kita harus lihat. Sehingga kita tidak hilang arah. Sehingga kita tidak hilang fokus kita. Kalau kita sudah mengetahui fokus kita adalah Kristus pusatnya, maka kita tidak akan melihat kepada hal-hal duniawi lagi. Karena kita mengetahui bahwa tujuan kita pasti. Dikatakan bahwa Yesus adalah pusat dari segalanya. Oleh karena itu, kita harus berada dalam porosnya. Sebagaimana sebuah roda akan berputar kalau di situ ada pusatnya, di mana itu adalah yang dapat menolong akan roda itu bisa berputar. Kalau roda itu tidak memiliki akan pusatnya di tengah, maka dia tidak dapat berputar dengan baik. Atau dia akan hilang arah. Tetapi kalau ada pusatnya, maka semuanya akan tertuju kepada
kepadanya. Sebagaimana Paulus mengatakan bahwa bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bagaimana Tuhan di dalam pelayanan kita, kita tidak akan bisa berjalan dengan baik. Oleh karena itu kita harus mengambil Yesus sebagai teladan di dalam kehidupan kita. Yang Yesus minta dalam kehidupan kita, penyerahan yang sungguh-sungguh. Bagaimana peran kita, yaitu kita lakukan bagian kita, yaitu dengan penyerahan, dan Tuhan akan menuntun kita untuk dapat memperkenalkan Kristus kepada orang lain. Jadi bukan membawa diri kita kepada sebuah kesempurnaan, oh saya bisa melakukan ini, saya bisa membangun ministry, saya bisa memperkenalkan Kristus, saya bisa teori dan lain sebagainya. Tuhan tidak menanyakan apakah engkau mempunyai teori, tapi Tuhan melihat hati yang mau dituntun untuk dapat digunakan menjadi alatnya. Jadi jangan kita terombang-ambing dengan pengajaran demi pengajaran yang datang. Teruslah fokus kepada pusat kita itu, yaitu Yesus sendiri. Dikatakan bahwa Kristus adalah pusat kehidupan penatelayan, sebagaimana sumbu yang kuat memberi stabilitas, memungkinkan roda untuk berputar. Yesus juga adalah pusat eksistensi kekristenan kita yang tepat dan stabil. Pengaruhnya seharusnya mempengaruhi apa yang kita pikirkan dan kita lakukan. Seluruh aspek penatelayan berputar di keliling, dan penatelayan menemukan pusat di dalam Kristus. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Pusat dari penatelayan bukanlah kekosongan yang hampa, tapi realitas dari kehidupan Kristus yang hidup di dalam kehidupan kita, yang bekerja di dalam kita dan yang membentuk karakter kita sekarang dan selamanya. Jadi sangat luar biasa. Tuhan akan membentuk karakter kita untuk mempersiapkan kita untuk hari besar itu. Oleh karena itu, saat kita mulai merasa ada sesuatu yang salah dalam kehidupan kita, baik itu dalam pelayanan kita,
baik itu dalam pengajaran kita. Datang tanyakan kepada Kristus, datang minta untuk Tuhan memfokuskan kita lagi kepada pusat yang sebenarnya itu. Sangat luar biasa. Pelajaran kita menghimbau kita untuk menyadari bahwa kita sebagai manusia, kita mungkin mempunyai keterbatasan demi keterbatasan. Dan setan menggunakan itu untuk menjauhkan kita daripada Tuhan. Tapi jika kita menyadari itu dan kita datang dengan penuh penyerahan kepada Kristus, maka Dia akan menuntun kita kepada nuansa karakter. Sangat luar biasa. Kita dihimbau untuk dapat memfokuskan pandangan kita kepada Kristus. Dalam setiap pelayanan kita, tidak ada artinya kalau semuanya itu hanya fokus kepada kenyamanan kita, fokus kepada diri kita, untuk orang lain dapat melihat, oh saya sudah melakukan semuanya ini. Dan setan sangat senang untuk membawa kita bahwa oh saya sudah melakukan ini dan saya sudah berada di pihak Kristus. Dan kita tidak sadar, kita sudah dalam jeratan akan iblis sendiri. Tapi saat kita terus fokus kepada Kristus, maka Kristus akan memperkenalkan karakternya hari ke hari, karakter demi karakter, menuntun kita kepada suatu kesempurnaan. Sangat luar biasa. Tuhan kita itu Tuhan kita yang hidup, Tuhan yang mau menuntun kita untuk dapat mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Karena Dia akan membentuk karakter kita bukan untuk saat ini saja, tapi untuk selama-lamanya. Satu hal untuk dikatakan bahwa Yesus adalah inti dari hidup kita, tetapi adalah hal lain untuk kehidupan sebagaimana Dia hidup. Bagaimana Anda bisa yakin bahwa Yesus tinggal di dalam Anda seperti yang Dia janjikan, bahwa Dia akan hidup di dalam kita jika kita mau mengizinkannya masuk? Sudahkah kita mengizinkan Kristus hadir dalam kehidupan kita? Sebagaimana pembukaan kita mengatakan bahwa kita harus melihat kepada kondisi berdosa kita terlebih dahulu sebelum kita melihat kepada perubahan itu. Kalau kita belum menyadari kondisi kita, maka kita tidak akan meminta pertolongan daripadanya. Tapi kalau kita sudah menyadari kondisi kita, maka kita akan meminta Dia bekerja di dalam kita dan akan membawa sebuah perubahan yang sepenuhnya. Adalah kerinduan saya secara pribadi dan mungkin kerinduan saudara. Mari kita doakan dengan sungguh-sungguh agar setiap apa yang kita lakukan, kita mempunyai fokus, yaitu Kristus sendiri. Oleh karena itu, milikilah iman sebagaimana yang Yesus miliki. Iman yang tidak menggunakan akan kekuatannya. Dia mengajarkan kita untuk terus bergantung kepadanya, sebagaimana Dia bergantung kepada Bapaknya, dan Dia keluar sebagai pemenang. Kita pun sama. Kalau kita terus menggantungkan harapan kita, hidup kita hanya ke dalam tangan-Nya, maka kita pun akan keluar sebagai pemenang nantinya. Adalah kerinduan masing-masing kita. Kita akan bersama Dia dalam kerajaan yang telah Dia siapkan untuk kita masing-masing. Biarlah hari ini, di pihak mana kita akan berdiri nantinya adalah pilihan-pilihan kita. Yang terkecil sekalipun, marilah kita melibatkan Dia untuk dapat membawa kita kepada fokus utama kita, yaitu karakter daripada Kristus sendiri. Kita akan berjumpa kembali di kesempatan yang berikut. Tuhan memberkati.